Aku menarik napas perlahan, mencoba mengisi paru-paruku yang terasa berat dengan udara dingin yang disemburkan pendingin ruangan. Ruangan ini terlalu bersih, terlalu luas, terlalu sepi. Aku berdiri di tengah ruang keluarga yang dindingnya berlapis marmer Italia, tempat yang seharusnya menjadi pusat kehangatan sebuah keluarga. Tapi di sini hanya ada senyap. Aku adalah Harun, seorang ayah dan seorang kakek. Rumah ini dulunya adalah rumah sederhanaku, yang kutinggalkan setelah istriku tiada, dan kini menjadi istana megah milik Bagas, anakku satu-satunya. Warisan tanah dan rumah yang kuserahkan pada Bagas, kini telah berganti rupa menjadi lambang kesuksesan yang berisik di mata dunia, tapi bisu di telinga hati. Bagas, anugerah terbesar yang Tuhan berikan padaku. Ia kini adalah pengusaha besar. Aku harusnya bangga, dan aku memang bangga. Tapi kebanggaan itu terasa pahit, seperti kopi tanpa gula yang diminum di pagi buta. Langkah kakiku yang tua terasa gamang saat menyeberangi karpet Persia yang tebal. Aku melihat ke sudut ruangan, tempat dulu aku sering tertawa keras saat Bagas masih kecil, menonton kartun di televisi tabung. Tawa itu kini hilang, digantikan oleh keheningan yang mahal. Pintu kaca geser di belakangku terbuka, dan masuklah Rina, istri Bagas, menantuku. Rina adalah wanita yang sangat menjunjung tinggi formalitas dan kemewahan. Ia menatapku sejenak, tatapan yang cepat, seperti menilai kebersihan lantai, bukan kondisi mertuanya. "Ayah, sudah minum teh? Jangan duduk di sofa itu, baru saja dibersihkan," ujarnya. Nadanya bukan peringatan, melainkan perintah yang dibungkus kepedulian palsu. "Sudah nak, ayah hanya ingin melihat matahari dari sini," jawabku pelan. Rina tidak menggubris. Ia sibuk memberi instruksi pada asisten rumah tangga tentang menu alam untuk tamu penting Bagas. Ia menyebut daftar makanan mewah, menyebut nama-nama kolega penting Bagas. Aku menyadari posisiku. Aku adalah penunggu rumah, bukan anggota keluarga. Kehadiranku adalah aib yang harus disembunyikan jika tamu penting datang. Aku kembali ke kamarku di lantai dasar, kamar yang terpisah dari bagian utama rumah. Aku meraih bingkai foto lusuh, foto mendiang istriku, dan foto Bagas saat wisuda. Di belakang foto Bagas, ada foto kecil Laras. Laras, cucu perempuanku, anak dari Bagas. Laras tidak seberuntung ayahnya. Ia memilih hidup sederhana, menikah dengan Dani, seorang pekerja keras yang jujur. Mereka berjuang merintis usaha kue rumahan. Laras adalah satu-satunya pelipur lara yang tersisa. Aku memeluk bingkai foto Laras. Hanya pada cucuku ini aku merasakan cinta yang tak terukur. Aku rindu tawa Laras yang tanpa beban, jauh dari tawa palsu dan tatapan dingin yang harus kuhadapi setiap hari. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor asing. Isinya, "Kakek, Laras ada di gerbang belakang. Kakek pasti sudah lapar ya?" Aku tersenyum. Sinar matahari sederhana Laras telah datang, menembus dinding emas rumah ini. Aku bergegas keluar, melewati lorong yang sunyi. Mengapa Laras harus mengirim pesan rahasia? Aku tahu jawabannya. Bagas dan Rina tidak suka jika ada orang biasa yang datang dan mengganggu ketenangan rumah mereka. Apalagi cucu sendiri yang hidup dalam kesederhanaan. Aku membuka pintu gerbang belakang, tempat sampah dan logistik diletakkan. Di sana, Laras berdiri, rambutnya diikat longgar, memakai kaos yang sedikit pudar. Di tangannya, ada tas kain yang mengeluarkan aroma harum kue bolu pandan yang baru matang. Di belakangnya, Dani, menantuku, tersenyum sopan sambil memegang helm motor bututnya. "Kakek!" Laras berbisik, langsung memelukku. Pelukan itu, hangat dan tulus, adalah satu-satunya pelukan yang kuterima tanpa syarat di rumah sebesar ini. "Kenapa kalian tidak masuk saja, nak?" tanyaku pelan sambil membalas pelukannya. Laras melepaskan pelukan, senyumnya sedikit getir. "Kami takut mengganggu, kek. Kata Ibu Rina, Kak Bagas sedang ada tamu sangat penting. Lagi pula kami ingin kakek menikmati ini di sini saja." Laras mengeluarkan kue bolu pandan itu. Ia menyajikannya di bangku taman yang terbuat dari semen, jauh dari teras marmer Bagas.
Di sana, di bawah pohon mangga, kami duduk. Dani menyodorkan kopi panas di termos kecil, kopi hitam biasa yang rasanya jauh lebih nikmat daripada espresso mahal Bagas. "Kakek," kata Laras, matanya memancarkan keseriusan. "Kakek jangan terlalu sering menyendiri di kamar. Kami khawatir. Kakek di sini hanya berdua. Apa Bagas sering mengajak kakek bicara?" Aku tertawa hampa. "Bagas bicara, Nak. Tapi dia bicara tentang proyek, saham, dan keuntungan. Dia lupa bagaimana bicara dari hati ke hati." Aku mengamati wajah Laras yang cantik dan bersih. Ia tidak punya perhiasan mahal, tapi ia punya ketenangan yang tak terbeli. Aku membandingkannya dengan Bagas dan Rina. Mereka punya segalanya, tapi kehilangan esensi. Laras dan Dani tidak punya apa-apa, tapi cinta mereka melimpah. Saat kami asyik bercerita, tiba-tiba suara lantang Bagas terdengar dari teras atas. "Rina, sudah kubilang, jangan biarkan motor Reyot itu parkir di depan. Mengganggu pemandangan tamu." Bagas tidak melihat kami, tapi suaranya, yang begitu keras dan penuh kesal, terasa seperti cambukan di pipi Laras dan Dani. Motor butut Dani terparkir beberapa meter dari gerbang depan. Wajah Laras langsung memerah menahan malu. Dani cepat-cepat berdiri. "Ayo sayang, kita harus pindah," kata Dani pelan kepada Laras, namun matanya memohon maaf padaku. Aku menahan tangan Dani. Aku melihat ke bawah. Kehadiran cucu dan menantuku yang datang membawa cinta tulus, dianggap sebagai gangguan murahan oleh anakku sendiri. Aku hanya bisa menelan rasa sakit itu. Aku tahu, Bagas tidak membenci motor Dani. Ia membenci kesederhanaan, dan ia kini semakin menekan kesederhanaan itu keluar dari hidupnya, termasuk aku, ayahnya. Setelah Laras dan Dani berpamitan dengan hati-hati, aku kembali masuk ke kamar. Aku tidak mau lagi duduk di sofa atau di teras. Aku hanya ingin berada di ruanganku, kamar yang terasa seperti pengasingan. Aku berdiri di balik jendela. Tirai tebal itu adalah perisaiku dari dunia luar, dan dari kemewahan rumah yang terasa asing ini. Dari sana, aku bisa melihat Bagas dan Rina menyambut tamu-tamu mereka. Mereka tertawa lebar, tawa yang terdengar nyaring dan palsu di telingaku. Aku melihat Bagas memamerkan mobil barunya, arsitektur rumah, dan perhiasan Rina. Ia berbicara dengan penuh percaya diri, seolah ia adalah raja dari semua yang ada. Ia tidak pernah menoleh ke atas, ke kamarku. Keberadaanku di rumah ini telah dihapus dari narasi kesuksesannya. Ironisnya, keheningan di kamarku jauh lebih menyakitkan daripada amarah. Amarah setidaknya nyata. Keheningan ini adalah bukti nyata pengabaian. Aku teringat saat Bagas masih kecil. Dulu, ia akan bangga menarik tanganku, memperkenalkan aku kepada teman-temannya sebagai ayahku yang paling hebat di dunia. Kami dulu tidak punya apa-apa, hanya keringat dan cinta yang melimpah. Aku menatap tanganku yang sudah keriput. Tangan yang dulu keras memegang cangkul demi membesarkannya, kini hanya bisa memegang bingkai foto. Malam itu, makan malam diantar oleh salah seorang asisten rumah tangga. Menunya mewah, terlalu banyak protein dan terlalu banyak saus. Makanan ini terasa hambar, karena tidak ada cinta di dalamnya. Aku merindukan rasa sup hangat buatan Laras. Aku hanya makan sedikit. Aku menyimpan beberapa potong buah di piring dan meletakkannya di samping tempat tidur. Kebiasaan ini kulakukan sejak lama. Takut jika tengah malam aku lapar, aku tidak berani mengganggu asisten rumah tangga yang tidur di bangunan belakang. Aku takut direpotkan, takut dianggap merepotkan. Aku berbaring. Rumah besar itu bergetar oleh suara musik yang dimainkan untuk para tamu di lantai bawah. Aku memejamkan mata, berharap aku bisa menukar semua kemewahan ini dengan satu malam kehangatan di rumah sederhana Laras. Aku tahu, jika Bagas dan Rina terus bersikap begini, aku tidak akan sanggup bertahan lama. Kehadiran fisikku mungkin diizinkan di sini, tetapi jiwaku sedang dicekik pelan-pelan. Aku perlu membuat keputusan, terutama setelah Bagas benar-benar menguasai warisan tanah yang tersisa. Dan hari itu tiba. Bagas memanggilku ke ruang kerjanya. Raut wajahnya serius, seolah-olah ia sedang memanggil pegawainya untuk rapat penting. Aku berjalan menuju ruangan itu. Langkahku terasa berat, bukan karena usia, melainkan karena firasat. Ruang kerja Bagas beraroma kulit mahal dan kayu jati, dingin dan formal.
Ia duduk di kursi putar besar. Tangannya menggenggam map coklat tebal yang kuhafal betul isinya. Dokumen terakhir yang membuktikan penyerahan penuh rumah dan tanah warisan. "Silahkan duduk, Ayah," kata Bagas, tanpa senyum, menunjuk kursi di hadapannya. "Ada apa, Nak? Apa ada masalah?" tanyaku, mencoba meredakan ketegangan. Bagas meletakkan map itu di meja. Ekspresinya kini bukan lagi bangga, melainkan penuh kuasa. Aura seorang pemilik yang mutlak. "Tidak ada masalah ya. Semuanya lancar. Akta sudah diproses sepenuhnya atas nama kami. Semua urusan legal sudah selesai." Ia berbicara dengan nada lega, seolah baru saja menyelesaikan beban yang mengganggu. Aku tersenyum, meski hatiku mencelos. Aku tidak pernah menuntut imbalan, tapi aku berharap ada sedikit ucapan terima kasih tulus. Bukan sekadar laporan administrasi. "Baguslah, Nak. Sekarang semua sudah milikmu." "Jangan lupa selalu bersyukur," kataku lembut. Bagas mengangguk, lalu sikapnya berubah. Ia mencondongkan tubuh ke depan. Matanya menatapku dengan tatapan yang tajam. Tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan seorang atasan kepada bawahan. "Ayah," katanya. Suaranya kini dingin dan tegas. "Karena sekarang semua sudah resmi milik kami, ada beberapa hal yang harus Ayah pahami." Jantungku berdebar kencang. Aku menunggu kalimat yang kutakuti itu. "Mulai besok, kami akan memulai renovasi besar-besaran, termasuk area taman dan teras. Banyak tamu dan klien penting akan sering datang untuk melihat rumah ini. Citra sudah menyusun jadwal." Ia berhenti sejenak, lalu mengucapkan kalimat yang menggores harga diriku. "Aku mohon Ayah, selama ada tamu penting, Ayah harus lebih sering berada di dalam kamar. Jangan duduk-duduk di teras atau ruang tamu. Kehadiran Ayah sedikit mengganggu flow dan citra rumah yang modern ini. Ayah mengerti maksudku kan?" Ia menyebutku mengganggu. Ia meminta ayahnya sendiri untuk bersembunyi. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Mulutku keluh. Aku ingin berteriak, bertanya mengapa kesuksesan harus membutakan mata dan hati anakku. Tetapi yang keluar hanyalah suara yang serak. "Baik, Nak, Ayah mengerti," jawabku. Bagas tersenyum puas. Senyum kemenangan atas otoritas yang ia dapatkan, bukan kemenangan atas cinta. Ia bangkit, seolah urusan denganku sudah selesai. Aku berdiri, merasakan punggungku seolah memikul beban ribuan ton. Aku meninggalkan ruangan itu, bukan sebagai ayah yang dihormati, melainkan sebagai perintah yang harus ditaati. Aku tahu, ini baru permulaan. Warisan materi telah mengubah anakku menjadi orang asing yang kejam. Dan tak lama, gangguan kecil yang kubuat akan dibalas dengan perlakuan yang jauh lebih terang-terangan. Perlakuan terang-terangan itu datang lebih cepat dari dugaanku. Sejak pengumuman Bagas, aku berusaha keras mematuhi aturan tamu di rumah anakku sendiri. Aku menghabiskan pagi dengan membaca buku di kamar. Namun, siang itu, aku keluar sebentar, hanya untuk menghirup udara segar di balkon lantai 2. Aku melihat Bagas dan Rina sedang berdiskusi serius dengan seorang desainer interior terkenal. Mereka berdiri di ruang tamu, di samping sofa bludru beige mahal yang baru dibeli Rina. Aku turun perlahan. Aku tidak bermaksud mengganggu. Aku hanya ingin mengambil air minum di dapur. Namun, Bagas melihatku. "Ayah, apa yang Ayah lakukan?" tanyanya. Nadanya datar, namun syarat kekesalan. "Aku sedang rapat. Bukankah sudah kubilang, Ayah lebih baik istirahat di atas?" Aku tidak menjawab. Aku hanya menunduk dan berjalan menuju dapur. Tapi di tengah jalan, aku merasa kakiku yang tua lelah. Aku refleks menyentuh sandaran sofa beige itu, hanya untuk menopang diri sejenak sebelum melanjutkan langkah. Saat itulah Rina mendesis tajam. Suaranya kecil tapi menusuk. "Ayah, tolong, itu baru dibersihkan, jangan disentuh." Ia cepat-cepat mengusap sandaran sofa itu dengan tangannya, seolah sentuhanku membawa kotoran yang tidak pantas. Bagas menimpali dengan suara lebih keras. "Lihat ya, warna beige ini sensitif. Kalau terus-terusan kena sentuhan keringat di baju Ayah, warnanya bisa rusak ya. Kami akan foto sofa ini untuk majalah. Ayah mengerti Citra kan?" Citra, kata itu kembali lagi. Ia tidak peduli aku lelah atau aku haus.
Yang ia pedulikan adalah warna sofa yang rusak, citra yang tercoreng. Aku, ayahnya, dibandingkan dengan sehelai kain beludru. Aku menarik tanganku kembali, seolah tanganku baru saja melakukan kejahatan besar. Rasa malu itu menjalar ke seluruh tubuhku, dingin dan menyakitkan. Aku tidak lagi merasa lelah. Aku merasa jijik pada diri sendiri karena telah menjadi sumber gangguan bagi anakku yang sukses. Maaf nak, ayah tidak tahu, bisikku. Sekali lagi aku meminta maaf untuk sebuah hal yang seharusnya tidak perlu dimaafkan. Aku cepat-cepat ke dapur, meminum air dengan tergesa-gesa. Aku tidak ingin menghabiskan waktu lebih lama di dekat mereka. Aku kembali ke kamarku, mengunci pintu dan duduk di tepi ranjang. Aku mengambil bingkai foto Laras. Laras tidak punya sofa mahal, hanya tikar usang. Tapi di tikar itu aku selalu disambut. Aku tahu, Rina dan Bagas tidak akan berhenti sampai aku benar-benar lenyap dari pandangan mereka. Dan yang paling menyakitkan adalah, aku tahu, Rina, menantuku, sebentar lagi akan mengambil peran utama dalam permainan penghinaan ini. Dan itu akan jauh lebih menyakitkan daripada perkataan Bagas. Rina, menantuku, tidak perlu waktu lama untuk menunjukkan dominasinya. Pagi hari, aku memutuskan untuk mengisi waktu dengan membersihkan sedikit tanaman hias di teras belakang yang belum tersentuh renovasi. Itu adalah kebiasaanku sejak dulu, memberi sedikit sentuhan hidup pada tumbuhan. Aku sedang menyiram dengan hati-hati, menikmati tetesan air pada daun-daun hijau ketika Rina muncul. Ia mengenakan pakaian olahraga yang mahal, bersiap untuk pergi ke klubnya. Ia berhenti tepat di ambang pintu kaca, dan aku tahu dari tatapan matanya, aku telah melanggar aturan tak tertulis lainnya. "Ayah," katanya. Suaranya halus tapi dingin, seperti bilah pisau yang diolesi madu. "Apa yang ayah lakukan dengan selang itu?" "Oh, ayah hanya menyiram, nak. Tanaman ini butuh air," jawabku tersenyum lemah. Rina berjalan mendekat, mengambil selang dari tanganku. Ia tidak menyentuh tanganku, melainkan hanya selang itu, seolah tanganku adalah pembawa penyakit. "Ayah, kami punya gardener profesional. Mereka punya jadwal dan jenis air khusus untuk setiap tanaman di sini. Ayah tidak perlu repot-repot," ujarnya, sambil menyerahkan selang itu kepada asisten rumah tangga yang baru datang. Lalu ia menatapku. Tatapan itu menusuk, membuatku merasa kecil, seolah aku adalah seorang pembantu yang gagal menjalankan tugas. Ayah tahu kan, cat di dinding teras ini waterproof, tapi kalau sering kena air dengan tekanan yang tidak tepat, bisa merusak teksturnya. Bagas sudah menghabiskan banyak uang untuk desain ini. Ia berhenti, membetulkan gelang emas di pergelangan tangannya. Lalu ia mengucapkan kalimat yang membuat seluruh harga diriku menciut. Kalimat yang kuingat dari bisikan kakek Harun di cerita yang lain. "Ayah, ayah adalah tamu kehormatan kami di sini. Tamu tidak perlu bekerja, tamu hanya perlu menikmati. Tapi tolong, jangan sentuh aset-aset kami. Biarkan semuanya profesional. Kalau ayah bosan, lebih baik ayah istirahat di dalam. Itu jauh lebih membantu." Tamu kehormatan, sebuah gelar yang ironis, karena tamu kehormatan tidak pernah diminta untuk bersembunyi. Aku hanya bisa terdiam. Kulihat Bagas berdiri di dalam, di balik kaca, melihat kejadian ini tanpa bergerak, tanpa bicara. Ia membiarkan istrinya menjadi tameng, menjadi algojob yang melukai hati ayahnya. Aku kembali masuk, meninggalkan teras. Punggungku terasa berat, menanggung beban perasaan yang tak tertanggungkan. Air mataku menggenang, namun aku menahannya. Aku tidak boleh menangis di rumah ini. Air mata di rumah ini adalah kelemahan, dan kelemahan hanya akan memberi mereka bahan bakar untuk semakin menghinaku. Aku tahu, perlakuan ini tidak akan berhenti. Aku harus segera mencari pertolongan, bukan dari anak kandungku yang kaya, melainkan dari hati yang paling tulus, hati Laras. Aku harus menghubunginya, karena aku merasa akan segera membuat kesalahan yang lebih besar. Aku belum sempat menghubungi Laras. Pagi itu, kelelahan batin dan rasa lapar membuatku ceroboh. Aku merindukan kopi tubruk sederhana yang kumasak sendiri. Aku nekat pergi ke dapur utama, dapur yang selalu dijaga kebersihannya seperti ruang operasi. Aku bergerak perlahan, mencoba tidak membuat suara. Aku menemukan kaleng kopi di rak paling atas.
Karena tanganku yang tua gemetar, dan karena aku gugup takut ketahuan, kaleng itu tersentuh sedikit. Kaleng kopi itu jatuh, tidak menimbulkan kerusakan, tetapi bersamaan dengan itu, sebuah piring kecil dari set keramik mahal yang Rina beli, tersenggol dan meluncur ke lantai marmer. Prang, suara pecahan itu begitu nyaring, memecar keheningan pagi. Aku membeku di tempat. Bukan hanya piring yang pecah, tapi juga ketenangan yang kurasakan. Rina langsung muncul, mengenakan jubah sutra yang mewah. Wajahnya tidak lagi dingin, kini penuh amarah yang tertahan. Ia melihat pecahan keramik putih itu, lalu menatapku dengan tatapan yang membuatku ingin menghilang. "Ayah, apa yang ayah lakukan?" Suaranya tajam, jauh lebih menusuk daripada pecahan keramik itu sendiri. Aku cepat-cepat berjongkok, berniat membersihkan pecahan itu sebelum melukai siapapun. "Maaf nak, tangan ayah ceroboh. Biar ayah yang bersihkan." Rina mundur selangkah, seolah aku adalah sumber kotoran yang harus dihindari. "Jangan disentuh, itu tajam ayah. Dan ayah malah mengotori lantai. Kenapa ayah harus ke dapur pagi-pagi begini? Bukankah sudah ada butler untuk melayani ayah?" Ia segera memanggil asisten rumah tangga dengan nada mendesak. Sambil menunggu, Rina berdiri di sana, menghela napas panjang, menunjukkan betapa besar rasa kesalnya. "Ayah tahu, itu satu set yang mahal. Kami harus membeli satu set lengkap lagi hanya karena ayah memecahkan satu piring. Kenapa ayah tidak bisa duduk manis saja di kamar ya? Kenapa ayah selalu membuat masalah?" Aku berdiri tegak. Aku merasa ribuan pasang mata asisten rumah tangga di rumah itu sedang menilaiku. Aku merasa harga diriku hancur, tidak hanya oleh kata-kata Rina, tapi juga oleh tatapan Bagas yang tiba-tiba muncul di ambang pintu, menetapku dengan kekecewaan dan rasa malu yang jelas. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa menunduk, merasakan wajahku memanas. Aku bukan menangisi piring yang pecah. Aku menangisi betapa berharganya sebuah benda mati bagi mereka, melebihi martabat ayahnya sendiri. Aku berjalan cepat menuju kamar, mengunci pintu dan membiarkan air mataku mengalir. Aku menekan wajahku ke bantal, berusaha menenggelamkan suara isakanku. Aku tahu, aku tidak bisa tinggal. Perlakuan ini telah melampaui batas toleransiku. Tapi sebelum aku pergi, aku harus mengerti satu hal. Apakah Laras benar-benar tahu seberapa besar pengorbanan yang ia lakukan terhadap warisan itu? Aku harus menemuinya untuk mendapatkan kepastian. Setelah insiden piring itu, aku mengunci diri selama sehari penuh. Aku hanya ingin memastikan, di tengah kemewahan yang kubuang, ada satu hati yang tidak buta. Siang itu, aku nekat keluar, diam-diam menuju kontrakan Laras dan Dani. Suasana warung kuenya selalu ramai, dipenuhi aroma gula dan tawa. Sebuah surga kecil yang jauh dari istana Bagas. Aku menarik Laras ke sudut. Aku mengeluarkan selembar salinan dokumen pembagian warisan yang tak sengaja aku temukan di map lama Bagas. Dokumen itu menunjukkan bahwa, berdasarkan wasiat mendiang istriku, Laras seharusnya mendapat porsi tanah yang cukup besar, yang kini telah disatukan dan menjadi bagian dari aset Bagas. "Laras, ayah menemukan ini," kataku. Suaraku tercekat. "Ini hakmu, nak. Kenapa ayahmu mengambil semua? Kenapa kamu diam saja?" Laras melihat kertas itu. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan, hanya kesedihan yang mendalam. Ia melipat kertas itu perlahan. "Kakek," katanya, memanggilku dengan lembut. "Aku tahu tentang ini. Kak Bagas dan Ibu Rina memang menunjukkan ini saat awal-awal dulu. Lalu kenapa kamu tidak menuntut, nak? Kamu berhak. Uang itu bisa membantu usahamu," tanyaku, merasakan amarahku kepada Bagas kembali membara. Laras menggenggam tanganku yang keriput. Tangannya dingin, tapi genggamannya kuat. "Kakek, aku tahu aku berhak. Tapi kalau aku menuntut hakku, hubungan kami akan semakin tegang." Kak Bagas dan Ibu Rina akan semakin membenci kakek dan aku. Mereka akan membuat kakek lebih sedih lagi. Air matanya kini menetes. Ia melanjutkan. Suaranya kini dipenuhi ketulusan yang murni. "Aku tidak butuh tanah yang luas, kek. Aku tidak butuh uang mereka. Aku hanya butuh kakek. Selama aku bisa datang dan melihat kakek tersenyum, itu jauh lebih berharga daripada warisan manapun. Aku rela kehilangan semua materi, asal aku tidak kehilangan kedamaian kakek." Kata-kata Laras menghantamku. Ia tidak sekadar melepaskan hak. Ia mengorbankan masa depannya demi menjaga satu-satunya kehangatan yang tersisa dalam keluarga ini, yaitu aku.
Ia adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Aku memeluknya erat, mencium puncak kepalanya. Aku merasa begitu bersalah karena aku telah menjadi sumber penderitaan materi bagi cucuku yang paling tulus. Saat aku kembali ke rumah Bagas, rumah itu terasa semakin dingin dan meracun. Aku sadar, Bagas mungkin memberiku atap, tetapi Laras memberiku jiwa. Keputusanku untuk pergi kini semakin bulat. Namun takdir punya cara lain untuk menguji batas kesombongan Bagas dan Rina. Malam itu, tubuhku yang rentah, yang selama ini menahan semua tekanan batin, akhirnya menyerah. Aku mulai merasa kedinginan dan lemah. Aku tahu, ini sinyal bahaya, dan aku harus segera menghubungi seseorang. Seseorang yang akan menjawab panggilanku, bukan dengan uang, melainkan dengan cinta. Aku meraih ponselku. Tanganku gemetar, suhu tubuhku melonjak tajam. Aku mengirim pesan singkat kepada Bagas. "Nak, ayah sakit, demam tinggi." Lalu aku mengetik pesan yang sama untuk Laras, namun ditambahkan dengan satu kalimat yang memohon. "Nak, kakek sangat kedinginan." Aku menunggu. Waktu terasa lambat. Ponselku bergetar lebih dulu. Itu balasan dari Bagas. "Ayah, minum obat penurun panas yang ada di laci. Aku ada rapat Zoom penting sekali. Besok pagi aku suruh Rina mengecek ke kamar ayah." Beberapa detik kemudian, ponselku berdering. Itu Laras. Ia menelepon. Suaranya langsung dipenuhi kepanikan dan kekhawatiran yang tulus. "Kakek, ya ampun, kenapa kakek tidak bilang dari tadi? Kakek jangan bergerak. Laras dan Dani langsung ke sana sekarang." Aku mencoba menenangkan Laras, tapi suaraku serak dan lemah. Di sisi lain, Bagas menutup panggilannya untuk melanjutkan rapat pentingnya. Sekitar 20 menit kemudian, di tengah sunyi malam yang diselimuti kemewahan, aku mendengar suara yang tidak disukai Bagas. Deru motor butut Dani yang berhenti mendadak di depan gerbang. Laras dan Dani masuk, tergesa-gesa. Laras tanpa ragu berlari ke arahku, menyentuh keningku. Wajahnya langsung pucat. "Kakek, panas sekali. Kenapakah Bagas tidak menyalakan pemanas ruangan di sini?" Rina segera mengambil baskom dan handuk bersih. Dani dengan sigap mencari obat penurun panas dan menyiapkan air hangat. Mereka bergerak cepat, tanpa keluhan, tanpa melihat jam. Di tengah malam buta, di rumah yang bukan milik mereka, mereka melayani aku dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba, ponsel Laras berbunyi. Itu pesan dari Rina. "Laras, sudah di situ? Jangan berisik ya, jangan membuat gaduh. Kasih saja ayah obat. Besok pagi kalian boleh pulang. Kami butuh istirahat." Laras hanya membaca pesan itu, lalu mematikan ponselnya. Air matanya menetes di pipiku saat ia menyeka keringat. Ia memilih fokus padaku, mengabaikan ketidakpedulian yang datang dari lantai atas. Aku menatap Laras. Aku melihat mata sembabnya karena kurang tidur dan ketulusan hati yang memancar dari setiap sentuhannya. Mereka memberiku hidup, sementara anak kandungku memberiku instruksi. Aku tahu, kesakitan ini harus segera berakhir. Aku tidak bisa membiarkan Laras terus mengorbankan waktu dan tenaganya untukku. Aku harus pergi. Sebelum aku mengambil langkah besar, aku harus menolak satu hal terakhir dari Bagas. Harga mati yang ia anggap bisa membeli semua kebaikan Laras. Pagi tiba, dan demamku sudah turun berkat perawatan semalaman oleh Laras dan Dani. Mereka harus buru-buru kembali untuk membuka warung kue mereka. Aku tahu, pengorbanan mereka semalam berarti kerugian materi bagi mereka. Tak lama setelah mereka pergi, Bagas dan Rina masuk. Mereka terlihat segar dan rapi, seolah malam tidak terjadi apa-apa. Mereka tidak bertanya bagaimana perasaanku. Mereka langsung pada intinya. Bagas duduk di tepi ranjang. Ia mengeluarkan sebuah amplop tebal, yang pasti berisi uang tunai, dan meletakkannya di nakas. "Ayah, maaf kami tidak bisa maksimal semalam. Pekerjaan kami sangat penting," kata Bagas. Nadanya seperti seorang atasan yang memberikan bonus. "Ini, ayah pakai untuk kebutuhan. Jangan sungkan ya," Rina menambahkan dengan sikap yang jauh lebih menusuk. "Kami tahu, Laras sudah kerepotan." "Tolong berikan uang ini pada Laras, ayah. Anggap saja itu kompensasi karena sudah membantu menjaga ayah. Kami tidak mau dibilang tidak tahu terima kasih." Hatiku bergejolak. Kompensasi.
Mereka menganggap cinta dan pengorbanan Laras hanya sebatas jasa yang bisa dibayar dengan lembaran uang. Mereka mengadu ketulusan dengan harga mati. Aku mengangkat tangan yang masih sedikit gemetar, lalu mendorong amplop tebal itu menjauh. "Tidak usah, Nak. Ambil kembali uangmu," ucapku. Suaraku lirih namun penuh ketegasan yang tak terbantahkan. Bagas terkejut. "Ayah, ada apa? Ini uang ayah kok, dan itu untuk Laras, sebagai ucapan terima kasih kami." "Terima kasih." Aku menatap mata Bagas. Ini adalah kali pertama aku menatapnya dengan kemarahan yang tertahan, kemarahan yang datang dari rasa sakit yang tak tertahankan. Laras datang ke sini jam 2 pagi, mengorbankan waktu tidurnya untuk merawatku. Ia memberiku nyawa saat demam. Kalian memberiku uang kertas. Aku menunjuk amplop itu. Apakah kalian pikir cinta Laras, ketulusan cucumu itu, bisa dibayar dengan lembaran rupiah ini? Apakah setiap pelukan Laras harus dihitung harganya? Rina mendekat, mencoba meredakan situasi dengan sikap meremehkan. Ayah, jangan berlebihan. Tentu saja uang lebih berguna daripada pelukan. Laras butuh modal untuk warungnya, bukan pelukan ayah yang sakit. Kata-kata Rina menghunjam. Mereka tidak hanya merendahkanku, tapi juga merendahkan pengorbanan Laras. Aku mengambil gantungan kunci dari laci nakas yang tergantung seuntai benang sederhana, pemberian Laras. Aku memegang gantungan kunci itu erat-erat. Ini jauh lebih berharga daripada seluruh uang kalian, kataku lirih, air mata menggenang. Bagas, Rina, kalian kaya, kalian punya segalanya, tapi kalian lupa, harta paling berharga di dunia adalah hati yang bisa merasa. Laras punya itu, kalian tidak. Mereka terdiam, mereka mungkin terkejut karena ayah yang selama ini diam dan patuh, akhirnya melawan. Mereka melihatku memeluk gantungan kunci sederhana Laras, bukan amplop uang mereka. Mereka keluar dari kamar tanpa berkata-kata lagi. Wajah mereka diliputi kebingungan dan kekesalan. Mereka tidak mengerti. Aku tahu, penolakan ini akan memicu amarah dan kesombongan mereka yang lebih besar. Dan ujian sejati akan datang. Ujian yang akan memaksaku membuat keputusan terakhir. Keputusan yang akan membebaskan hatiku dari sangkar emas ini. Terutama ketika mereka mencoba mengasingkan kehadiranku dari publik. Ujian itu datang seminggu setelah aku menolak amplop kompensasi mereka. Bagas mengadakan pesta besar untuk merayakan proyek terbarunya yang sukses, sekaligus memamerkan hasil renovasi rumah warisan ini. Ia mengundang kolega bisnis, pejabat, dan kalangan sosialita. Sepanjang sore, rumah itu berubah menjadi kilauan dan kebisingan yang asing. Musik berdentum dan deru mobil mewah memenuhi halaman. Aku hanya bisa menyaksikannya dari jendela kamarku di lantai dasar. Lalu, pintu kamarku diketuk. Itu Rina. Ia berdiri di ambang pintu, mengenakan gaun malam yang mewah, berhiaskan berlian yang menyilaukan. "Ayah," katanya, nadanya sedikit dipaksakan ramah, tapi dingin. "Malam ini akan ada banyak tamu VVIP Bagas. Kami sudah meminta pelayan menyiapkan makan malam di kamar ayah. Ayah tidak perlu turun." Aku menatapnya, berharap menemukan setitik belas kasihan. "Nak, ini pesta di rumahmu. Ayah ingin melihat, hanya sebentar." Rina menggeleng, tatapannya tegas. "Jangan ya, tamu-tamu ini sangat formal." Jika ayah muncul dan ada yang bertanya tentang kondisi ayah yang sederhana, itu bisa mengganggu citra acara kami. Tolong ayah mengerti. Mengganggu citra. Kalimat itu bagaikan bilah es yang menghunjam. Aku, ayah kandungnya, dianggap sebagai gangguan yang dapat merusak citra kesuksesan yang mereka bangun. Mereka merayakan keberhasilan di rumah yang kubangun, tetapi aku tidak layak berada di antara mereka. Aku hanya bisa mengangguk. Rina segera menutup pintu, mengunciku dalam keheningan. Sementara suara tawa dan musik dari luar semakin keras, semakin mengisolasi. Aku berjalan ke jendela, melihat anakku dan menantuku bersinar di bawah lampu kristal, dikelilingi orang-orang asing yang memuji mereka. Aku melihat Laras dan Dani. Mereka pasti datang tanpa diundang resmi, membawa sebungkus kado sederhana. Aku melihat Laras mencoba berbicara dengan penjaga di gerbang. Setelah beberapa saat, Laras hanya diperbolehkan menitipkan kado, lalu diusir dengan alasan area terbatas. Aku melihat cucuku berjalan pulang. Kepala tertunduk. Kekecewaan tergambar jelas. Hatiku hancur berkeping-keping.
Aku tidak tahan lagi melihat Laras terus disakiti karena aku. Aku tidak tahan diasingkan di rumahku sendiri. Penghinaan Bagas dan Rina tidak hanya kepadaku, tapi kini meluas kepada cucu perempuanku. Aku tahu, malam ini harus menjadi yang terakhir. Aku harus turun. Aku harus mengonfrontasi mereka. Bukan untuk menuntut warisan, tapi untuk menuntut harga diriku sebagai seorang ayah yang masih berhak untuk diakui, bahkan oleh anak kandung sendiri. Aku mengenakan kemeja terbaikku, kemeja yang sudah agak usang, hadiah dari Laras. Aku membuka pintu kamar, meninggalkan keheningan pengasingan itu. Suara musik dan tawa riuh seolah menarikku ke bawah, menuju pusat gemerlap yang mematikan. Aku menuruni tangga utama. Setiap langkah yang kupijak terasa seperti memecahkan kebekuan. Ketika kakiku menyentuh lantai ruang tamu, musik yang tadinya berdentum keras perlahan meredup. Beberapa tamu mulai berbisik dan menunjuk ke arahku. Bagas, yang sedang berbicara di podium kecil, berbalik. Wajahnya yang semula penuh percaya diri, mendadak pias, digantikan oleh ekspresi terkejut dan kesal yang terang-terangan. Rina segera menghampirinya. Aku berjalan masuk, melewati lautan manusia asing. Aku tidak mencari harta. Aku hanya mencari sepasang mata anakku yang bisa melihatku sebagai seorang ayah, bukan sekadar beban. Aku mendekat ke podium. "Ayah, kenapa ayah turun?" Bagas berbisik tajam. Suaranya mengandung ancaman terselubung. "Aku sudah suruh ayah di kamar. Ini acara penting." "Nak," kataku, suaraku sedikit bergetar, namun aku memaksanya agar terdengar jelas. "Ayah hanya ingin tahu, mengapa kalian membuat perayaan besar di rumah ini, namun kalian mengasingkan ayahmu sendiri?" Bagas mencoba tersenyum pada para tamu, memegang mikrofon, berusaha menutupi situasi. "Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, ini ayah saya. Beliau sedang kurang sehat dan sedikit lupa dengan jadwal istirahatnya." Kata "lupa" itu yang ditujukan untukku di hadapan publik terasa seperti racun. Ia mencoba membuatku terlihat tidak waras demi menjaga citra di depan para koleganya. "Aku tidak lupa, Bagas." Aku meninggikan suaraku sedikit. Aku menatap mata Rina, lalu kembali ke Bagas. Aku ingat setiap pengorbanan yang kubuat. Aku ingat rumah ini. Aku ingat setiap kalimat tajam yang kalian ucapkan padaku setelah kalian mendapat warisan ini." Rina maju, mencoba menarik tanganku, menarikku menjauh dari podium. "Ayah, hentikan. Jangan mempermalukan kami di depan semua orang." "Mempermalukan?" Aku menarik tanganku dari Rina. "Lebih memalukan mana? Aku yang datang meminta pengakuan sebagai ayah, atau kalian yang memiliki segalanya tapi tak punya hati?" Aku menatap Bagas. "Aku datang bukan sebagai pengemis harta warisanmu, Nak. Aku datang untuk bilang, aku tidak butuh rumah ini. Ambil saja. Tapi tolong, kembalikan harga diriku. Jangan lagi anggap aku sebagai gangguan." Bagas meledak. Wajahnya memerah karena malu dan marah. "Ayah, cukup. Kalau ayah tidak suka, silahkan pergi dari sini. Kami sudah memberikan ayah tempat tinggal yang layak, makanan, dan jaminan hidup. Apalagi yang ayah mau? Memangnya ayah pantas ada di sini?" Ia berhenti, lalu mengucapkan kalimat yang menjadi judul pahit dari semua penderitaanku. "Ayah, sana pergi. Kau mengganggu citra kami. Kau tidak pantas berada di tengah kesuksesan kami." Kalimat itu diucapkan dengan penekanan dan kekesalan yang nyata di hadapan puluhan orang, menghancurkan sisa-sisa pertahananku. Tamu-tamu terdiam. Aku hanya bisa berdiri mematung. Aku menatap Bagas dan Rina, yang kini terlihat asing dan kejam. Saat aku berbalik, hendak melangkah meninggalkan keramaian yang dingin itu, sebuah suara memecah keheningan. Suara yang sangat kukenal. Suara seorang cucu yang tak pernah takut untuk membela kakeknya. Laras. Ia kembali, dan kali ini ia datang membawa badai air mata dan kemarahan suci. Aku tidak tahu bagaimana Laras bisa kembali. Mungkin ia kembali setelah mendengar suaraku yang meninggi. Ia menerobos kerumunan, berjalan cepat ke tengah ruangan. Wajahnya sembab, air mata sudah mengalir deras. Namun matanya memancarkan keberanian yang luar biasa. Ia berhenti tepat di hadapan Bagas dan Rina, lalu menatap mereka dengan tatapan yang penuh kecewa. "Cukup!" teriak Laras.
Suaranya parau, namun cukup nyaring untuk membungkam musik yang telah dimatikan total. "Laras, kenapa kamu di sini?" Bagas mencoba mendekat, menariknya. Laras menghempaskan tangan Bagas. Ia menunjuk Bagas dan Rina. "Kalian punya rumah ini. Kalian punya tanah warisan ini. Kalian punya semua aset di sini. Tapi, kalian tahu apa yang kalian tidak punya?" Ia menggelengkan kepala. Air matanya jatuh membasahi karpet mahal. Kalian tidak punya 1 ons pun rasa terima kasih dan hati nurani. Kalian menjual harga diri kakek di depan tamu-tamu ini hanya demi citra busuk kalian. Laras berbalik, berlari ke arahku, dan memelukku erat-erat. Pelukan itu adalah obat penawar bagi semua rasa sakit yang kuderita. Aku memeluknya kembali, mencoba menenangkannya, tapi aku tahu Laras sedang melepaskan semua kekesalan yang ia tahan. Ayahku ini tidak butuh kemewahan kalian, Kak Bagas. Kakekku hanya butuh kalian, anak dan cucunya. Di balik kemewahan ini, kalian telah membunuh hati kakek secara perlahan-lahan. Teriak Laras, ditujukan kepada Bagas dan Rina, namun juga kepada semua tamu yang menyaksikan drama keluarga ini. Bagas dan Rina terdiam, wajah mereka kini berganti dari marah menjadi malu yang tak tertahankan di depan publik. Mereka melihat bagaimana putri mereka sendiri, Laras, yang paling sederhana, menjadi satu-satunya yang berani membela kakek. Aku melepaskan pelukan Laras perlahan. Aku menatapnya, lalu tersenyum. Senyum yang tulus. Laras sudah menyelesaikan tugasnya. Ia telah menuntut harga diriku. Aku kembali menatap Bagas dan Rina yang kini hanya bisa menunduk. Suaraku tenang. Tidak ada lagi amarah. Hanya kepastian yang mutlak. "Bagas, Rina, kalian benar," kataku. Suaraku lirih, namun terdengar jelas. "Aku tidak pantas ada di sini. Aku akan pergi." Aku berjalan menuju pintu, menarik tangan Laras agar mengikutiku. Aku tidak menoleh ke belakang. Keberanian Laras telah memberiku kekuatan terakhir yang kubutuhkan. Aku tahu, malam ini adalah batas terakhir. Aku tidak akan kembali. Aku harus melepaskan diriku dari rantai emas ini. Meskipun itu berarti aku harus memulai hidup baru. Dan satu-satunya tempat yang bisa memberiku kedamaian adalah kesederhanaan, di samping cucuku yang tulus. Laras membawaku kembali ke kamarku setelah kekacauan di pesta itu. Ia membantuku berkemas. Aku hanya membawa 1 tas ransel tua. Aku meninggalkan semua pakaian mahal, jam tangan hadiah, dan barang-barang mewah lainnya. Aku tidak butuh peninggalan dari istana yang dingin ini. Yang kubawa hanyalah beberapa pakaian usang, buku doa, dan album foto mendiang istriku. Malam itu, setelah meyakinkan Laras bahwa aku akan baik-baik saja, dan memintanya pulang untuk beristirahat, aku duduk di meja nakas. Aku menulis surat untuk Bagas, anakku, dan Rina. Ayah pergi. Ini adalah kepergian yang ayah pilih. Bukan karena ayah miskin, tapi karena hati ayah sudah terlalu miskin kasih sayang di sini. Rumah ini, tanah ini, semua milik kalian. Jangan cari ayah. Ambillah. Ayah hanya ingin kalian bahagia dengan apa yang kalian punya, tanpa harus merasa terganggu oleh ayah. Ayah sudah memaafkan semua kata-kata yang menyakitkan. Hati seorang ayah tidak pernah menyimpan dendam. Hanya kesedihan yang tak tertanggungkan. Ayah akan mencari damai. Dan semoga kalian, suatu hari nanti, menemukan kembali hati kalian yang hilang. Aku meletakkan surat itu di atas amplop uang yang dulu kulempar kembali, yang kini diletakkan Bagas lagi di meja. Aku mengambil kunci kamar yang kutinggali. Kunci yang kini terasa tak lagi dibutuhkan. Dan meninggalkannya di sana. Aku berjalan keluar, melewati ruang tamu yang kini sepi. Hanya menyisakan sisa-sisa kemewahan yang berantakan. Aku menyentuh bingkai pintu. Ini adalah perpisahan terakhirku dengan rumah yang pernah kubangun dengan keringat. Saat aku membuka gerbang besi yang megah itu, angin subuh menyambutku. Aku menutup gerbang itu pelan. Suara klik kecil yang tercipta terasa seperti penutup babak yang panjang dan menyakitkan. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku berjalan menjauh, hanya berbekal tas ransel di punggung dan kebebasan yang kurasakan di dadaku. Di tengah kegelapan subuh, aku melihat cahaya yang bersinar dari kejauhan. Cahaya kuning yang hangat. Itu adalah lampu teras kontrakan Laras dan Dani. Aku tahu,
disitulah rumahku yang sesungguhnya berada. Aku tahu, Bagas dan Rina akan segera menemukan surat dan kamarku yang kosong. Aku tahu, mereka akan terkejut dan mungkin panik. Tapi apakah kepanikan itu datang dari rasa kehilangan seorang ayah? Atau dari rasa takut kehilangan reputasi di mata dunia yang mereka junjung tinggi? Aku serahkan pertanyaan itu kepada waktu. Aku tidak menunggu jawaban. Ketika aku tiba di kontrakan Laras dan Dani, tangis Laras pecah melihatku. Ia memelukku, bukan dengan pertanyaan, melainkan dengan kelegaan yang tulus. Dani dengan sigap menyiapkan tempat tidur terbaik mereka untukku. Di kontrakan kecil yang hanya berdinding triplek dan berlantai semen itu, aku menemukan surga kecilku. Tidak ada AC, tidak ada marmer, tidak ada pelayan. Yang ada hanya aroma kue bolu yang selalu harum, dan tawa Laras yang tanpa beban. Aku tidak lagi khawatir salah sentuh, takut merusak sofa, atau mengganggu citra. Aku duduk di teras kecil mereka, membantu Laras mengupas kelapa untuk bahan kuenya. Tanganku yang dulu hanya diminta memegang tongkat, kini kembali berguna. Aku merasa hidup. Aku merasa dibutuhkan, bukan sekedar ditoleransi. Benar saja, Bagas mulai menelepon. Ponsel Laras berdering terus-menerus. Bagas dan Rina panik. Laras hanya menjawab singkat, "Kakek baik-baik saja. Kakek ada di tempat yang jauh dari masalah." Laras menolak memberikan alamat. Ia tahu, kehadiranku di sana bukan untuk bersembunyi, melainkan untuk diselamatkan. Bagas bahkan sempat menyebar foto-fotoku di media sosial dan koran lokal, mencari orang hilang, dengan caption yang menekankan betapa ia sangat khawatir dan mencintai ayahnya. Aku melihat berita itu di televisi tabung Laras. Aku tersenyum masam. Mereka mencari ayah dengan headline korporat, bukan dengan hati. Aku tahu, Bagas mencari ayahnya karena takut reputasinya sebagai anak berbakti runtuh, bukan karena takut kehilangan ayah. Mereka takut dunia akan menanyakan, mengapa ayah yang sudah tua meninggalkan istana mewah mereka. Aku merasakan kedamaian ini, kedamaian yang tak ternilai harganya. Namun, aku tahu, semesta punya cara untuk mengajarkan pelajaran pahit kepada anakku. Sinyal itu datang dari berita ekonomi, kabar buruk tentang krisis finansial yang mulai menyentuh perusahaan Bagas. Aku tahu, badai akan datang. Badai itu tidak hanya akan menghantam bisnis Bagas, tapi juga akan menggoyahkan fondasi kesombongan yang selama ini ia agung-agungkan. Beberapa hari setelah aku tinggal di sini, ramalan buruk itu menjadi kenyataan. Di warung kue Laras, aku membaca koran bekas yang dibungkus Dani. Berita utama mencolok, skandal pendanaan proyek besar guncang perusahaan Bagas. Kerugian finansial parah, investigasi mulai dilakukan. Rumah mewah itu, yang dulu menjadi simbol kesuksesan, kini menjadi pusat ketegangan dan kekacauan. Aku membayangkan Bagas, yang terbiasa berkuasa, kini harus menghadapi kehilangan kendali. Aku membayangkan Rina, yang sangat menjunjung citra, kini harus menanggung malu sosial. Mereka, yang selama ini sombong dengan kekayaan, kini merasakan bahwa uang tidak bisa membeli solusi untuk setiap masalah, apalagi membeli kedamaian. Laras menatapku, wajahnya menunjukkan kekhawatiran. "Kakek, apa kita perlu?" Aku mengeleng pelan. "Tunggu nak, ini adalah ujian bagi hati mereka, bukan bagi uang. Mereka harus merasakan kehampaan yang kudapatkan di rumah itu, tapi ini datang dari tempat yang berbeda." Sore harinya, saat aku membantu Dani merapikan kursi, ponsel Laras berdering. Itu Bagas. Aku mendengar suara Laras yang tiba-tiba tegang. Setelah Laras menutup telepon, ia menatapku. "Kakek, Kak Bagas," suaranya lelah sekali. Ia bilang, "Semua ini terjadi setelah kakek pergi. Ia seperti merasa ini adalah karma," bisik Laras, matanya penuh iba. Kata karma itu membuat hatiku bergetar. Bagas mulai menghubungkan kesulitan hidupnya dengan perlakuannya padaku. Ia akhirnya mulai melihat kelemahan diri, bukan lagi kelemahanku. Tak lama, giliran Rina menelpon Laras. Aku mendengar suara Rina yang histeris.
jauh dari nada tajamnya yang biasa. Ia menangis, bukan menangisi hilangnya aset, melainkan menangisi hilangnya rasa hormat dari lingkungan sosialnya dan kehancuran citra yang ia junjung. Aku rindu kakek Laras. Aku rindu kakek yang selalu diam dan tenang. Di rumah ini, semua orang berteriak dan menyalahkan. Aku ingin kakek ada di sini. Isak Rina, yang kudengar samar-samar. Mendengar tangisan tulus dari menantu yang dulu angkuh itu, hati seorang kakek mana yang tidak luluh? Topeng kesombongan mereka sudah retak. Mereka butuh tempat bersandar, bukan uang. Kakek, mereka tulus. Mereka butuh kakek. Kata Laras memegang tanganku. Aku mengangguk. Waktunya telah tiba. Waktunya untuk menunjukkan bahwa meskipun mendengar tangisan tulus dari menantu yang dulu angkuh itu, hati seorang kakek mana yang tidak luluh? Topeng kesombongan mereka sudah retak. Mereka butuh tempat bersandar, bukan uang. Kakek, mereka tulus. Mereka butuh kakek. Kata Laras memegang tanganku. Aku mengangguk. Waktunya telah tiba. Waktunya untuk menunjukkan bahwa meskipun aku telah disakiti, cintaku sebagai kakek tidak pernah mati. Namun, ketika aku memutuskan untuk kembali dan menemui mereka di istana yang kini kacau itu, takdir sekali lagi menunjukkan rencananya. Tubuhku yang rentah, yang baru saja pulih dari demam, kembali memberikan sinyal terakhirnya. Aku mulai merasa sangat lemas. Badanku kembali demam, kali ini jauh lebih parah daripada sebelumnya. Ini adalah perjuangan terakhir yang harus kulalui. Dan itu harus terjadi di sisi cucuku yang paling tulus. Laras dan Dani panik. Kontrakan kecil mereka langsung berubah menjadi ruang perawatan darurat. Mereka membawaku ke puskesmas desa terdekat, tempat yang sederhana, jauh dari rumah sakit elit yang biasa dikunjungi Bagas. Di ranjang sederhana puskesmas itu, aku terbaring lemah. Rina tidak tidur. Ia terus memegang tanganku. Wajahnya sembab. Dani, menentuku yang sederhana. Tanpa ragu menjual mixer terbaiknya. Aset paling berharga dari warung kue mereka. Demi membelikan obat dan makanan terbaik untukku. Mereka tidak punya uang tunai. Tapi mereka punya sumber daya cinta yang tak pernah habis. Pagi harinya, Laras menghubungi Bagas dan Rina. Memberitahu bahwa kondisiku kritis. Tak lama, 2 mobil mewah yang terlihat salah tempat berhenti di depan puskesmas yang sepi itu. Bagas dan Rina datang. Wajah mereka terlihat lelah. Kuyu. Tanpa kesombongan yang dulu melekat. Mereka datang dengan kekhawatiran yang terlihat tulus. Bukan lagi kekhawatiran tentang reputasi. Mereka masuk. Mereka melihatku terbaring. Tapi yang lebih menusuk hati mereka adalah pemandangan di sekitarku. Risa yang tertidur di kursi plastik yang keras di samping ranjangku. Memegang erat tanganku yang kurus. Mereka melihat Dani yang sedang menyuapiku bubur dengan sabar. Tanpa jijik atau keluh kesah. Menggunakan sendok biasa. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Bagaimana Laras menyeka keringatku dengan handuk usang. Bagaimana Dani mengurus segala keperluanku. Semua dilakukan dengan ketulusan murni. Tanpa ada harapan imbalan. Tanpa ada kamera. Bagas teringat bagaimana dulu ia hanya menyuruh pembantu memberikan obat. Rina teringat bagaimana ia melarangku menyentuh sofa. Kini, mereka melihat bahwa uang yang mereka agung-agungkan tidak berguna di sini, di mana sentuhan dan kehadiran adalah segalanya. Rina berjalan mendekat. Ia melihat mata Laras yang bengkak karena kurang tidur dan pakaiannya yang sederhana. Laras, kamu merawat kakek sendiri, tanpa bantuan? Tanya Rina. Suaranya tercekat. Laras terbangun. Matanya merah. Tentu, Tante Rina. Kakek adalah kakekku. Kami merawatnya semampu kami. Dani bahkan menjual mixer
untuk obat kakek. Bagas tersentak mendengar pengorbanan Dani. Ia, yang dulu menyingkirkan ayahnya demi warisan, kini melihat cucunya mengorbankan mata pencahariannya demi kakek. Bagas berjalan ke sisiku. Ia berlutut di lantai yang dingin, memegang kakiku. Air matanya, air mata yang mahal dan langka, akhirnya tumpah. Ayah, maafkan Bagas. Maafkan kami. Kami buta. Kami dibutakan oleh rumah dan uang. Kami lupa bahwa ayah adalah pondasi kami. Bagas menangis. Isaknya memilukan. Rina juga berlutut. Di sisi yang lain, ia memeluk Laras erat-erat. Laras, terima kasih. Terima kasih sudah menjaga kakek. Kami terlalu bodoh, Laras. Aku merasakan pelukan anak dan menantuku. Pelukan ini jauh lebih hangat daripada semua kehangatan yang pernah kuterima di rumah mewah mereka. Aku membuka mata, tersenyum lemah. Aku menyentuh kepala Bagas dan Rina. Ayah sudah memaafkan kalian, nak. Sejak lama. Hati seorang kakek tidak pernah menyimpan dendam. Bisikku. Di tengah bau obat-obatan dan kesederhanaan ruangan itu, aku akhirnya merasa utuh. Aku tahu, perjuangan batinku telah selesai. Anak dan menantuku telah kembali. Kini, tinggallah satu langkah lagi. Sebuah akhir yang harus kucapai, di mana semua kesalahpahaman ini berakhir dengan pelajaran yang mendalam bagi mereka. Setelah momen penuh air mata di puskesmas, Bagas dan Rina tidak lagi pergi. Mereka bergantian merawatku bersama Laras dan Dani. Bagas, yang tangannya terbiasa menandatangani kontrak miliaran, kini belajar mengganti kompres. Rina, yang biasa memakai sarung tangan sutra, kini menyuapiku makanan dengan hati-hati. Mereka tidak lagi bicara tentang rapat, saham, atau klien. Pembicaraan mereka kini dipenuhi penyesalan dan kenangan masa kecil Bagas. Sore itu, ketika aku sudah mulai pulih, aku duduk di bangku di halaman puskesmas yang tenang, ditemani Bagas dan Rina. Laras sedang mengurus resep obat. Ayah, ujar Bagas. Suaranya pelan dan berat. Ia memegang tanganku. Tangannya terasa hangat, tidak lagi dingin dan asing seperti di rumahnya. Kami benar-benar malu. Kami menyakiti ayah dengan kata-kata kami. Kami bahkan membiarkan Laras mengorbankan segalanya untuk ayah. Rina menyandarkan kepalanya di bahuku. Air matanya menetes di bajuku. Ayah, kami menyangka dengan memberikan ayah rumah yang bagus, kami sudah menunaikan kewajiban. Kami lupa bahwa ayah tidak butuh atap yang megah. Ayah butuh kami. Kami terlalu takut citra kami rusak, sehingga kami tega mengusir ayah hanya karena ayah mengganggu. Aku memejamkan mata, membiarkan kehangatan penyesalan mereka menyelimuti hatiku. Penyesalan yang tulus ini adalah obat terkuat bagiku. Ayah sudah memaafkan kalian, nak, sejak lama, kataku, tersenyum. Ayah tahu, kalian hanya tersesat. Harta memang bisa membutakan. Kalian hanya perlu waktu untuk menemukan jalan pulang ke hati. Aku menatap mereka. Warisan itu sudah berlalu. Ayah tidak pernah marah. Ayah hanya sedih melihat kalian menjauh dari diri kalian yang dulu. Kalian adalah anakku yang baik, yang dulu selalu berebut memeluk ayah. Bagas mengusap air matanya. Ayah, kami malu pada Laras. Dia yang paling tidak punya apa-apa, tapi dia yang paling kaya hati. Dia yang paling tulus menjaga ayah, bahkan rela melepaskan hak warisannya. Aku mengangguk. Laras adalah permata hati ayah. Dia mengajarkan kita semua bahwa cinta tidak bisa diukur dari tebalnya dompet. Dia telah menyelamatkan kalian dari kesombongan. Momen itu adalah pembebasan bagi kami bertiga. Segala lapisan amarah, kesombongan, dan kekecewaan yang telah menumpuk selama ini runtuh. Di bawah langit senja yang damai, kami akhirnya kembali menjadi keluarga. Aku tahu mereka tidak akan kembali menjadi orang yang sama.
Pelajaran ini terlalu mahal untuk dilupakan. Setelah pertemuan hati yang damai itu, Bagas dan Rina mengambil keputusan besar. Sebuah keputusan yang jauh lebih berat daripada masalah bisnis mereka. Keputusan yang membuktikan mereka benar-benar telah menemukan kembali hati mereka yang hilang. Dan itu melibatkan penyerahan kembali harta yang pernah mereka agung-agungkan kepada tangan yang paling tulus. Beberapa minggu berlalu, aku sudah pulih dan kembali tinggal di kontrakan Laras dan Dani. Bagas dan Rina sering datang, bukan lagi dengan sikap angkuh, tapi dengan tangan yang siap membantu, bahkan mencuci piring di warung kue Laras. Suatu pagi, Bagas dan Rina datang ke kontrakan Laras dengan wajah serius. Di tangan Bagas, ada sebuah map yang berisi dokumen rumah dan tanah warisan. Bagas duduk di depanku, lalu ia berbicara. Suaranya mantap, meski matanya masih berkaca-kaca. "Ayah, kami sudah memikirkannya matang-matang. Kami sudah bicara dengan notaris dan pengacara," ujar Bagas. "Kami memutuskan, kami akan mengembalikan rumah dan tanah ini sepenuhnya kepada Laras. Kami tidak pantas mendapatkannya." Aku terkejut. Laras yang sedang mengaduk adonan kue terdiam, sendoknya hampir jatuh. "Bagas, Rina, kalian serius? Kenapa?" tanyaku. Hatiku tersentuh oleh pengorbanan mereka yang baru ini. Rina mengangguk, air mata menggenang. "Ayah, kami tidak pantas mendapatkan warisan ini. Rumah itu terasa dingin dan beracun bagi kami. Sejak kami menganggap rumah itu hanya aset, kami kehilangan diri kami sendiri. Rumah itu adalah bukti nyata kesombongan kami, dan kami hampir kehilangan ayah di sana." Benar ya, sambung Bagas. Laras dan Dani, merekalah yang tahu cara menjaga kehangatan sebuah keluarga, bukan kami. Kami ingin ini menjadi penebusan, dan yang terpenting, menjadi pengakuan bahwa ketulusan Laras adalah yang paling berharga. Kami tidak bisa hidup nyaman di rumah yang telah membuat kami mengusir ayah. Laras menangis, ia memeluk Bagas dan Rina. "Kak Bagas, Tante Rina, aku tidak butuh rumah itu, aku hanya butuh kalian sadar." "Kami sudah sadar Laras," kata Rina, memeluk erat. "Ini bukan tentang butuh atau tidak, ini tentang keadilan hati, dan kami ingin ayah bahagia, tinggal di rumah itu lagi, tapi kali ini dipimpin oleh hati Laras dan Dani. Aku melihat pemandangan itu, anak dan menantuku, yang dulu bersaing karena harta, kini bersatu karena cinta. Aku merasakan bangga yang tak terhingga. Warisan itu kini kembali ke tangan yang paling suci. Aku mengangguk, menerima keputusan mereka. Ini adalah akhir yang paling indah dari konflik yang panjang. Bagas dan Rina telah menemukan harta yang sesungguhnya, hati yang damai, dan ikatan keluarga yang tak ternilai. Keputusan ini mengubah segalanya." Laras dan Dani yang hidup dalam kesederhanaan kini memiliki rumah yang besar. Namun aku tahu, kekayaan tidak akan mengubah hati Laras. Dan bagi ayah, ini adalah babak baru. Babak di mana aku bisa menghabiskan sisa hidupku dikelilingi oleh cinta tanpa syarat. Kebaikan harus selalu dibalas dengan kebahagiaan. Setahun berlalu, aku kini tinggal di rumah warisan itu, yang tidak lagi dingin dan beracun. Laras dan Dani tinggal bersamaku. Rumah itu kini terasa hidup, bukan karena kemewahannya, tapi karena penghuninya. Tidak ada lagi ketegangan, hanya ada aroma kopi tubruk, suara mixer yang sibuk, yang kini telah diganti Bagas dengan yang baru, dan senyum Laras yang tak pernah pudar. Laras dan Dani tidak menjual rumah itu. Mereka mengubah sebagian besar garasi mewah dan area lounge yang dulu hendak dijadikan ruang pamer, menjadi sebuah toko kue yang cantik dan hangat. Toko kue Mahkota Harapan, nama yang Laras pilih untuk mengenang pelajaran berharga ini. Bagas dan Rina, meskipun menghadapi kesulitan bisnis, perlahan bangkit. Mereka belajar hidup lebih sederhana dan fokus pada nilai-nilai yang sesungguhnya. Mereka sering datang, tidak lagi sebagai pemilik, melainkan sebagai anak yang datang untuk membantu ayah mereka dan mencuci piring di toko Laras. Mereka tidak lagi takut citra mereka rusak, karena mereka sadar citra yang sesungguhnya adalah kehangatan keluarga. Aku duduk di teras yang kini penuh dengan tanaman bunga, tanaman yang kurawat sendiri. Aku melihat Laras, sibuk melayani pelanggan. Ia kini kaya, bukan dari aset yang ia dapatkan, melainkan dari kerja keras yang didukung hati yang damai.
Balasan tak terduga yang ia terima bukanlah rumah besar itu, melainkan hati keluarganya yang telah kembali. Sore itu, Bagas, Rina, Laras, Dani, dan aku berkumpul di meja makan. Meja yang dulu terasa dingin dan formal, kini penuh dengan canda tawa dan makanan sederhana buatan Laras. "Ayah, kami berterima kasih," ujar Bagas. Suaranya tulus. "Jika ayah tidak pergi, jika ayah tidak melawan kami di pesta itu, kami mungkin tidak akan pernah sadar. Kami akan terus hidup dalam keangkuhan." Rina menggenggam tanganku. "Kami tahu, ayah disakiti, dicaci, dan ayah memilih pergi. Tapi justru kepergian ayah yang menyelamatkan kami. Ayah mengajarkan kami arti ketulusan melalui Laras." Aku tersenyum, hatiku utuh. Aku telah disakiti, tapi kesakitan itu telah menumbuhkan kembali cinta yang lebih besar. Pelajaran dari kisah ini, harta memang bisa memisahkan, tapi ketulusan hati selalu punya kekuatan untuk menyatukan kembali. Warisan sejati bukanlah aset tanah, bangunan, atau rekening bank, melainkan budi pekerti yang ditanamkan kakek pada cucunya. Bagas dan Rina harus kehilangan segalanya untuk menemukan hati, sementara Laras, yang tidak pernah memiliki apa-apa, sudah memegang kunci surga itu sejak awal. Aku menutup mataku, merasakan angin senja menyentuh wajahku. Aku bahagia. Aku telah menyelesaikan peranku sebagai ayah dan kakek. Aku telah menyerahkan warisan terakhir yang kuinginkan. Pelajaran tentang cinta tanpa syarat.